Nah, jadi soal selanjutnya itu soal nomor 2 ini. Jadi ada sebuah katrol dengan dua beban. Nah, di sini itu biasanya disebut pesawat Atwood. Nah, pesawat Atwood ini biasanya digunakan untuk praktikum gerak lurus, itu GLB, GLBB. Nah, kita sudah familiar dengan bentuk seperti ini pada kelas 10. Kita bahas mengenai hukum Newton. Tapi pada hukum Newton dulu katrol di sini itu diabaikan, kita hanya menghitung antara massa beban. Tapi untuk momen inersia nanti di sini kesetimbangan benda tegar dinamika rotasi itu nanti katrolnya akan diperhitungkan. Jadi nanti kita gambarkan bentuknya, kita nanti akan menganalisis benda satu, benda dua, dan katrolnya. Jadi kita analisis satu-satu. Ya, jadi gambarnya kan seperti ini. Nanti di sini di soal diketahui massa katrol sama dengan 2 kg. Jari-jari katrolnya itu 40 cm atau diubah dalam bentuk meter, berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Percepatan gravitasi 10. Nah, kalau katrol ini dianggap silinder pejal. Silinder pejal ini nanti berguna untuk menentukan nilai momen inersia, karena nilai momen inersia itu berbeda-beda. Jadi ada silinder pejal, bola pejal, terus nanti ada lempengan, beda-beda. Jadi masing-masing nilainya beda. Untuk silinder pejal sendiri itu besarnya setengah mr kuadrat. Nanti kita bahas di belakang ya sambil menghitung. Nah, pertama kita analisis dulu gambar totalnya. Jadi ketika ada katrol dan dua beban seperti ini, otomatis ada yang namanya gaya tegang tali, gaya tegang tali. Ini dinamakan gaya tegang tali 1, gaya tegang tali 2 karena bekerja pada beban 1 dan beban 2. Selanjutnya yang nggak ada di gambar soal, itu kita harus menggambarkan gaya berat. Karena otomatis kan bebannya punya massa, otomatis dia punya gaya berat W yang arahnya menuju ke pusat bumi. Ini W1 sama dengan, masih ingat nggak, W atau gaya berat itu massa dikali gravitasi. Massa 1 itu besarnya 5 kg, berarti 5 kali 10, 50. W2-nya massanya 4 dikali 10 berarti 40 Newton. Kalau udah seperti ini, berarti kita analisis satu persatu. Mulai dari benda satu. Pada benda satu, kita lihat ini benda satu. Ada W1, ada gaya tegang tali. Nah, kalau kita bisa lihat gambaran kasarnya, antara M1 dan M2, M1 kan lebih berat. Otomatis nanti tali akan bergerak ke sini. Jadi sini akan turun, ini yang akan naik. Seperti itu kan, makanya ini gambarnya percepatannya arahnya ke bawah. Nah, kita masih pakai tinjauan hukum Newton 2. Ini merupakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Karena kita tinjau pada benda satu, makanya ini M1. Berarti, karena percepatannya ke bawah, berarti W1 yang ke bawah dulu dikurangi yang naik. W1 min T1 sama dengan 5A, karena M1-nya 5. W1-nya 50, 50 min T1 sama dengan 5A. T1-nya kita buat persamaan, T1 sama dengan 50 min 5A. Ini jadi persamaan 1. Ya, lanjut kita tinjau benda 2. Oh, gini aja. Kita tinjau benda 2 di sini ya, benda 2. Benda 2 ini berarti sama, punya W, punya T, tapi percepatan ini ke atas karena yang benda 1 ini ke bawah. Ya. Berarti sigma F sama dengan M2 kali A. Karena arahnya ke atas, otomatis yang ditulis T2 dulu min W2 sama dengan M2 dikali A. T2 min 40 sama dengan 4A, T2-nya sama dengan 4A plus 40. Ini jadi persamaan 2. Udah benda 1, benda 2 udah dianalisis, selanjutnya kita menganalisis katrolnya. Nah, untuk persamaan hukum 2 Newton pada gerak melingkar atau pada katrol khususnya, ini sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya, ini hukum 2 Newton. Kalau kemarin materinya dipelajari, otomatis ini akan ada. Ya, sigma tau ini kan seperti hampir tadi momen gaya yang tadi ya. Itu gaya dikali lengan gaya. Pada katrol ini, gayanya itu gaya T ini. T.
Sementara lengan gayanya kan terhadap titik pusat, dari gaya ke titik pusat, berarti R ini. Makanya ini jadinya T1 dikali R, T2 dikali R. Nah, sekarang tinggal plus minusnya. Kenapa T1R positif sementara T2R negatif? Sementara sigma kan sebenarnya penjumlahan. Nilai torsi yang T1R positif karena menyebabkan katrol berputar ke arah kanan. Jadi misalnya nih, anggap misalnya ini lingkaran. Ketika di sini ada tali, nanti akan dianggap berputar ke arah kanan dan ini akan berputar ke arah kiri, makanya negatif. Sama dengan sigma MK R kuadrat. Ini nilai I, momen inersia silinder penjal. Nah, alfa ini merupakan percepatan dalam gerak melingkar, makanya A per R. Ya, ini disederhanakan, R-nya ini bisa dicoret dan dicoret sama ini. Jadi pertama dicoret sama ini. Terus ini kan makanya habis. Jadi T1 min T2 sama dengan setengah MK dikali percepatannya. Nanti T1-nya dimasukkan, tadi kita punya persamaan 1, persamaan 2. Nanti ketemu A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat.